hari ini saudara sudah mengalami mukjizat Tuhan? Mungkin ada banyak di antara saudara kaget mendengar pertanyaan ini. Ada yang berpikir, apakah saya mengalami mukjizat Tuhan hari ini? Rasanya hidup saya biasa-biasa saja, sama seperti hari-hari kemarin. Atau juga mungkin ada saudara yang ragu untuk menjawab, ya saya mengalami mukjizat hari ini. Keraguan itu bisa karena kita merasa takut kalau orang lain mendengar antusiasme kita, lalu kita dianggap berlebihan. Atau juga khawatir bahwa jika saya hari ini mengalami mukjizat Tuhan, lalu saya cerita pada orang-orang, nanti mereka akan selalu ingin menilai hidup saya. Kita kan bukan orang yang sempurna. Bagaimana nanti suatu saat ketika saya tidak sempurna, ketika saya lemah, lalu orang akan berbicara buruk tentang saya. Makanya seringkali kita ragu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita kemudian memeriksa diri kita dan sungguh-sungguh mengimani serta memang sungguh mengalami akan mukjizat Tuhan tersebut, maka kita tidak perlu takut untuk menyampaikan bahwa kita mengalami mukjizat Tuhan pada hari ini. Bahkan kita mengalami mukjizat Tuhan setiap saat. Ya, apa yang Bapak Ibu Saudara dengar tidak salah. Kita mengalami mukjizat Tuhan setiap saat. Hidup saudara, hidup saya adalah bukti mukjizat Tuhan terjadi. Mukjizat adalah kuasa Tuhan yang dinyatakan bagi kita. Kalau kita melihat hidup kita saat ini penuh dengan pergumulan fisik, pergumulan emosi, pergumulan juga akan segala harapan masa depan kita. Tetapi kita masih bisa menjalani hari demi hari. Kita masih bisa melakukan berbagai aktivitas, bahkan kita bisa menjadi berkat di tengah kesederhanaan kita. Bukankah Bapak Ibu Saudara? Kita harus melihatnya sebagai sebuah mukjizat dari Tuhan yang terus-menerus terjadi. Oleh karena itu hari ini bersama dengan pemazmur kita akan merenungkan bagaimanakah hidup yang adalah mukjizat Tuhan itu. Mazmur 139 ayat 14 sampai ayat 18. Dalam bagian ini, pemazmur mengatakan dengan sangat indah rasa syukurnya bahwa hidupnya adalah mukjizat Tuhan. Dan itu telah terjadi sejak ia masih bakal anak. Sejak ia janin di dalam kandungan ibu, sejak saat itulah Tuhan senantiasa menyatakan kuasa dan maksudnya. Yang walaupun bagi pemazmur sebagai manusia tidak dapat terselami secara penuh. Pemazmur juga punya kecenderungan sebagai manusia, ia ingin tahu apa sih yang ada di dalam pikiran Allah. Ia ingin menyelami itu, tetapi sampai di batas kemampuannya, ia tidak dapat menangkap secara penuh apa yang menjadi maksud, kehendak, dan pikiran Allah itu. Walaupun begitu, ia mengalami bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Kuasanya tetap terjadi di dalam hidup pemazmur. Begitu luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan dan berbagi kisah hidup kita bersama dengan orang-orang yang ada
bersama kita saat ini. Yang pertama, mari kita pikirkan dan juga jika kita dapat kita ceritakan bagaimana pengalaman hidup saudara pribadi sebagai buah karya Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Yang kedua, pernahkah saudara seperti pemazmur ingin menyelami pikiran Allah? Dan apa yang saudara temukan ketika saudara melakukannya? Yang ketiga, salah satu wujud kasih Tuhan adalah Ia selalu beserta kita. Apa yang dapat membuat saudara senantiasa percaya bahwa Tuhan beserta dengan saudara? Di dalam perenungan kita bahwa hidup kita adalah mukjizat dari Tuhan, mari kita juga mengucap syukur untuk mukjizatnya yang telah terjadi pada kita dari sejak kita bakal anak sampai sepanjang kehidupan kita. Walaupun Tuhan mempercayakan kepada kita pergumulan, walaupun Tuhan mempercayakan kepada kita berbagai macam tantangan, tetapi saudara, mukjizatnya di dalam hidup saudara tidak akan pernah berakhir. Dan juga mintalah kewaspadaan dari Tuhan untuk bisa mengenali dan senantiasa memaknai kuasanya, penyertaannya yang selalu hadir bagi saudara. Tuhan memberkati.